Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pasar. Nah, tujuan pada pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan pengertian pasar dan berbagai bentuk pasar barang. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan dan menyebutkan ciri-ciri berbagai bentuk pasar. Kemudian mampu menjelaskan kebaikan dan kelemahan masing-masing bentuk pasar. Yang keempat, mendeskripsikan pengertian pasar input. Nah, kita masuk ke dalam pasar. Nah, pasar terdapat beberapa bentuk. Yang ini pasar yang ditransaksikan, yaitu ada pasar output, kemudian kedua pasar input. Kemudian menurut struktur pembelinya ada monosoni dan oligosoni, dan struktur penjualnya ada persamaan sempurna, persamaan tidak sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengadakan interaksi atau saling berhubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Itu pasti ya. Jadi terlebih dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kalian selalu melihat adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Itu terjadi di pasar. Kemudian proses interaksi bisa terjadi secara langsung atau pertemuan secara fisik maupun interaksi tidak langsung atau non fisik, misalnya melalui berbagai media seperti telepon, video call, internet, dan lain-lainnya. Nah, salah satu bentuk interaksi langsung secara psikis jelas akan memerlukan tempat atau wadah ya. Jadi misalnya interaksi di pasar, interaksi di sekolah, nah itu kan memerlukan tempat atau wadah. Nah, jika yang melakukan interaksi adalah produsen dan konsumen, maka wadah atau tempatnya sering digunakan adalah pasar. Nah, jadi pasar itu biasanya ada produsen dan konsumen. Nah, pada bab ini kalian secara khusus akan mendalami tentang pengertian pasar ya. Jadi kalian baca dulu ini pengertian pasar. Nah, salah satu bentuk langsung ya secara psikis. Nah, kalau sudah, Bapak akan jelaskan. Nah, ini pengertian pasar. Pasar seringkali diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ada pasar tradisional, pasar modern. Konsep pasar tradisional itu menimbulkan transaksi ya. Jadi konsep tradisional itu menekankan pada pasar dalam arti fisik, sehingga dalam pengertian lain pasar tradisional itu disebut pasar konkret, jadi nyata, bertemu langsung. Beda dengan pasar modern atau pasar yang sekarang. Jadi kalau sekarang kan banyak itu pasar online shop gitu ya. Biasanya itu sering disebut pasar abstrak kalau modern itu. Nah, dalam sebuah pasar itu pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh kondisi persaingan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan ini sangat ditentukan oleh bentuk atau struktur penjual dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Nah, kenyataannya di lapangan ada barang yang dijual atau diproduksi oleh banyak penjual atau produsen, ada pula yang hanya diproduksi oleh beberapa penjual dan ada yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Demikian pula di sisi pembelinya, ada barang yang dibeli oleh banyak pembeli, ada pula yang dibeli beberapa pembeli dan bahkan ada hanya satu pembeli.
dengan mengetahui tingkat persaingan atau jumlah penjual dan pembeli yang dihadapi pasar akan menentukan bentuk atau struktur pasar. Nah, pada bab ini bahasan utama adalah struktur pasar, kemudian pasar output, kemudian pasar input. Berbicara tentang bentuk atau struktur pasar, penggolongan pasar seringkali hanya dikelompokkan pada persaingan sempurna atau persaingan tidak sempurna, termasuk di dalamnya pasar monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Nah, untuk pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik nanti akan dijelaskan belakangan aja ya. Nah, ini kan kita bahas bentuk-bentuknya dulu. Nah, pada dasarnya pasar secara lebih luas masih dapat digolongkan dalam berbagai bentuk yang mendasar pada berbagai hal ya. Antara lain bisa berdasarkan barang yang ditransaksikan, tadi seperti itu konsep, itu ada dua ya, yaitu pasar output dan pasar input. Pasar output itu apa? Pasar yang hanya memproduksi barang hasil produksi. Nah, jadi pasar produk. Kemudian pasar input, pasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Kemudian selanjutnya ada pasar berdasarkan bentuknya atau struktur penjual. Dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. Yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, perfect competition, kemudian persaingan tidak sempurna, imperfect competition. Nah, pasar tidak sempurna ini kan tadi dibagi menjadi tiga lagi, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Nah, terus kemudian ada struktur pembelinya, ada monopsoni dan oligosoni. Kemudian pasar dilihat dari komoditas yang diperdagangkan. Itu ada 4, yaitu pasar komoditi barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar modal. Kemudian pembagian lain yang membagi pasar itu ada 5. Pasar sama ya seperti yang menurut komoditas di perdagangan, yaitu ada 5. Pasar komoditi, tenaga kerja, uang, kemudian ada pasar falas atau valuta asing, ada pasar modal. Nah, bentuk-bentuk pasar sesuai dengan bahasan utama pada bab ini ya. Fokus pembahasan hanya diutamakan pada bentuk-bentuk pasar menurut struktur atau jumlah penjualnya. Dan lihat menurut struktur pembelinya hanya sebagai tambahan pengertian saja. Nah, pasar menurut struktur jumlah penjualnya dengan pasar persaingan sempurna atau perfect market competition. Pasar persaingan sempurna ini dapat diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Harga bagi penjual hanya sebagai datum. Ada yang tahu datum itu apa? Datum itu adalah sudah ada. Produsen tinggal mengambil harga yang berlaku di toko tersebut. Itu dinamakan datum. Nah, pada harga datum ini ada kecenderungan sulit diubah dalam jangka waktu tertentu, baik oleh penjual maupun produsen maupun oleh pembeli itu sendiri. Oleh karena itu, pada pasar persaingan sempurna, produsen hanya sebagai pengambil atau penganut harga yang dinamakan price taker. Kemudian penjual tidak bisa mempengaruhi harga secara individu. Karena apa? Karena kuantitas yang ditawarkan oleh penjual secara individual terlalu kecil dibandingkan pasar secara keseluruhan. Nah, pada
pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa seorang penjual bisa menjual berapapun kuantitas di pasar tanpa mempengaruhi kuantitas pasar secara keseluruhan. Harga pada pasar persaingan sempurna terjadi dari hasil interaksi kurva permintaan dan penawaran seluruh industri. Nah, dalam pasar seperti ini, harga terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan keinginan konsumen. Tawar-menawar ya. Jadi permintaan mencerminkan keinginan konsumen, kemudian penawaran mencerminkan keinginan produsen. Nah, itu ya kalau pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition itu sering diartikan sebagai pasar dengan jumlah penjual sama pembelinya itu banyak, tetapi dalam pasar tersebut ada satu atau beberapa penjual yang dominan, jadi lebih menonjol, sehingga penjual dominan tersebut bisa mempengaruhi harga. Jadi seperti monopoli tapi ini di pasar ya. Dalam pasar itu ada satu harga atau beberapa pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Nah, padahal ada banyak penjual menyebabkan dalam pasar menjadi adanya persaingan. Tapi adanya penjual dominan misalnya karena menguasai volume yang cukup signifikan atau cukup besar, kualitas cukup baik dan lainnya, menjadikan ada unsur monopolistik dalam pengertian bisa mempengaruhi harga itu tadi. Nah, adanya berbagai pihak yang menguasai pasar, atau harga melahirkan keberagaman bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna tersebut. Secara umum, bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna itu tadi ada pasar monopoli, kemudian apa tadi, oligopoli, kemudian persaingan monopolistik. Nah, ini ya tadi saya jelaskan belakangan, ini saya jelaskan saja apa sih pasar monopoli itu. Nah, pasar monopoli itu adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dalam industri tersebut dan untuk produknya tidak tersedia barang pengganti atau barang substitusinya. Oleh karena itu, pada pasar ini penjual hanya ada satu saja dan produknya tidak ada barang pengganti. Maka bagi konsumen tentunya tidak ada pilihan lain. Pembentukan harga dalam pasar ini tidak lagi ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara penjual dan pembeli, tetapi harga ditentukan oleh produsen. Nah, jadi di sini produsen itu sebagai price maker atau pembuat harga. Nah, itu jadi pasar monopoli itu barangnya produsennya hanya satu saja dan produknya itu tidak ada substitusi atau barang penggantinya. Jadi orang mau tidak mau, suka tidak suka harus membeli kepada produsen tersebut. Nah, jadi dengan demikian si produsen tadi dapat menentukan harga yang dia inginkan. Ini misalkan ada apa ya? Seperti misalkan barang elektronik. Nah, itu yang bisa membuat hanya produsen satu itu saja. Nah, itu maka pembuat harganya adalah produsen tersebut. Nah, kemudian ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual. Yang dimaksud di sini adalah sering ada 2 sampai belasan penjual dalam pasar itu membuat produk tertentu. Nah, kadangkala ada yang membedakan untuk pasar di mana hanya ada 2 penjual saja disebut dengan duopoli.
Nah, kemudian yang lebih dari dua penjual dalam pengertian beberapa disebut oligopoli. Nah, dilihat dari produk yang diperdagangkan, maka pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi oligopoli non-different produk dan oligopoli dengan different produk. Nah, kemudian ada lagi pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen. Nah, sehingga untuk persaingan tetap ada unsur persaingan, tetapi produknya dapat dibedakan. Sehingga ada kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Nah, sebagai pengertian tambahan, bentuk penguasaan pasar oleh pembeli atau tinjauan pasar menurut struktur pembeli yang paling sering dibicarakan adalah pasar monopsoni dan oligopsoni. Apa sih pengertiannya? Nah, pasar monopsoni menunjukkan pada kondisi permintaan akan suatu produk di mana penawaran produk tersebut dari banyak pihak atau penjual. Tetapi permintaan akan produk tersebut dalam pasar dikuasai oleh pembeli tunggal. Jadi pembelinya hanya satu, tetapi produsennya itu beberapa. Atau gini, secara singkatnya dapat dikatakan bahwa pasar monopsoni suatu pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan atau lembaga sebagai pihak pembeli, sehingga pembentukan harga pada pasar itu dikuasai oleh pembeli. Nah, jadi pembeli di sini sebagai price maker atau pembuat harga itu tadi. Nah, adapun contoh pasar ini misalnya ketika Blok sebagai unsur satu-satunya pembeli tunggal produsen gula pasir milik petani tebu yang dihasilkan melalui pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia. Contoh lain, ketika Badan Penyangga Cengkeh Nasional sebagai satu-satunya badan yang ditunjuk sebagai pembeli cengkeh dari petani. Jadi pembelinya hanya satu, tetapi produsennya itu banyak, seperti petani dibeli ke badan usaha. Dalam pasar monopsoni, peran pemerintah dalam menentukan harga menjadi penting. Bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar ini bertujuan untuk melindungi produsen dari tekanan harga oleh pembeli. Nah, wujud konkret perlindungan terhadap produsen adalah dengan penentuan harga minimum atau harga bawah, yaitu dengan menentukan harga terendah untuk harga jual suatu produk agar produsen tetap masih bisa memproduksi. Nah, ini kemudian kita lanjut pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni menunjukkan pada suatu kondisi pasar di mana dalam pasar hanya terdapat beberapa pembeli yang menghadapi banyak penjual. Nah, penjual atau produsennya biasanya itu para petani kecil, industri kecil. Nah, sedangkan para pembelinya adalah pedagang atau produsen yang relatif besar. Nah, masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar untuk mempengaruhi harga atau produk barang yang dibelinya itu. Contohnya seperti pasar tembakau di daerah Temanggung, Bojonegoro, Kendal, dan lain-lainnya itu. Kemudian produsen atau penjualnya para petani kecil yang sangat banyak jumlahnya, sementara pembelinya hanya beberapa pabrik rokok saja seperti Jarum, Sampurna, dan Garam, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi untuk macam-macam atau bentuk struktur eh, macam-macam atau bentuk struktur dari pasar ya. Kemudian kita lanjut lagi saja nanti biar lebih cepat. Ini ada ciri-ciri berbagai bentuk pasar. Nah, ciri-ciri bentuk pasar itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama tadi persaingan tidak sempurna, kedua pasar monopoli, oligopoli serta monopolistik. Nah, ciri tadi kan bentuk-bentuk pasar ya, yang di atas itu ada 4 tadi. Kemudian ciri-cirinya apa saja sih keempat pasar tersebut? Nah, yang pertama kita bahas ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, walaupun dalam praktek di lapangan kita sulit menemukan pasar persaingan sempurna yang benar-benar 100%, namun secara umum kan kita masih dapat memberi gambaran ciri-ciri umum pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna sendiri merupakan pengembangan dari pasar persaingan murni. Hal ini didasari pendapat yang membedakan pasar persaingan sempurna dan dengan persaingan murni. Dalam hal ini sebenarnya perbedaan hanya dalam persyaratan untuk dapat disebut sebagai pasar persaingan sempurna menuntut persyaratan yang lebih banyak. Kalau pasar persaingan murni hanya menuntut 3 persyaratan, maka dalam persaingan sempurna di samping memenuhi 3 persyaratan tersebut ada tambahan lagi 2 persyaratan tambahan. Nah, 3 ciri persaingan murni itu tadi yaitu pertama jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang mempengaruhi harga. Kemudian yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang maksudnya anggapan konsumen barang yang dijual belikan sama mutunya, jadi semua barang itu sama. Konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kebebasan pembeli dan penjual untuk keluar masuk pasar. Jadi pembeli itu bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk tersebut. Penjual pun memiliki kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan secara bebas yang dijual itu. Kemudian itu tadi kan pasar persaingan murni, dan kalau persaingan sempurna itu ditambah 2 syarat lagi. Apa? Yang keempat adalah ada kebebasan mobilitas faktor-faktor produksi. Jadi semua faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal bebas bergerak, bebas berpindah ke suatu tempat lain. Dalam mobilitas faktor produksi tidak ada halangan yang membatasi mobilitas, baik itu kendala peraturan maupun kendala teknis. Dan yang terakhir, pembeli dan penjual mengetahui informasi atau keadaan pasar. Jadi pembeli dan penjual satu sama lain saling mengetahui dengan hal biaya, harga, mutu, tempat, dan waktu produk yang diperjualbelikan. Atau dengan kata lain, baik penjual atau pembeli mengetahui informasi pasar secara sempurna. Nah, berdasarkan ciri-ciri pasar persaingan sempurna di atas, maka seorang produsen yang berada di pasar persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, produsen hanya bisa mempengaruhi beberapa jumlah barang yang harus diproduksi atau dijual, harga jual per unit, output tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Sehingga produsen dalam pasar persaingan sempurna ini menghadapi kurva permintaan horizontal secara sejajar dengan sumbu output.
Nah, grafiknya dapat dijelaskan seperti ini ya, grafik permintaan itu. Jadi keseimbangan pembentukan harga persaingan semua itu berbeda, ada dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan antara penawar dan permintaan, kemudian yang kedua keseimbangan produsen secara individu. Nah, yang kedua ciri-ciri pasar monopoli. Bagaimana pada pasar yang sempurna, maka kita pun sulit menemukan pasar yang 100% monopoli. Nah, secara konseptual, suatu pasar dapat disebut monopoli kalau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual di pasar yang menguasai produk tertentu. Kemudian produk yang dijual tidak ada produk substitusinya atau penggantinya. Yang ketiga, ada hambatan masuk ke industri tersebut, baik hambatan regulasi juga karena faktor ilmiah alamnya, dan perusahaan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan harga jual produknya. Nah, itu tadi keempat ciri pasar monopoli. Kemudian kita lanjut ke pasar oligopoli. Oligopoli dapat dinilai sebagai suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual dan produk yang dijual biasanya persis dan biasanya dibedakan menurut ciri khasnya. Sedangkan contoh pasar oligopoli dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, contohnya apa? Contohnya produsen yang berada pada pasar oligopoli antara lain produk atau barang seperti pada industri semen. Misalnya pemainnya adalah semen Gresik, semen Holcim, semen Indo Semen, dan semen Cibinong. Pada industri sepeda motor, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lainnya. Pada produk elektronik, kita bisa melihat ada Sony, Toshiba, Nasional, Samsung, dan lain-lain. Dan pada produk jasa, misalnya pada industri jasa penerbangan di Indonesia, ada Garuda, Merpati, Pelita, dan lain-lain. Nah, pada jasa industri penerbangan yang terjadi saat ini pada oligopoli cenderung bersaing dalam harga. Kalian dapat melihat bagaimana ramainya perang tarif antara maskapai penerbangan. Nah, untuk membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lain, sering para oligopolis menerapkan strategi dalam menguasai dan menarik konsumennya dengan membuat model serta memberikan merek tertentu pada produk yang dijual. Model dan terutama merek ini biasanya dibuat agar berkesan di hati konsumen agar konsumen menjadi loyal. Konsumen yang terdekat pada produk merek tertentu loyal akan sulit berpindah ke produk lain. Nah, itu tadi contoh-contoh pasar oligopoli. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan ya. Untuk saat ini kita akhiri